Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Mana gak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Indonesia gelap dari mana? Baru pemerintahan baru ini juga. Permasalahan secara struktural di tatanan kabinet merah putih yang harus direformasi dan rombak hingga pecahkan menteri wakil menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Hari ini saya khusus mau menghajar ucapan Luhut Binsar Panjaitan ya. Kita hajar. Dia bilang, kamu kalau keluar negeri nggak mungkin juga kerjanya langsung bisa jadi first class ya, paling jadi second class. Alah, di negeri sendiri juga nggak first class kok. Di negeri sendiri aja pemerintah menyia-nyiakan warganya, lebih baik disiram pakai bansos kan daripada ditingkatkan pendidikannya, ya nggak? Jadi kalau menurut saya lebih baik anak-anak muda itu kabur aja dulu, cari pengalaman di luar negeri. Kenapa? Di sana ke Korea kek, ke Jepang kek. Ini saya sambil makan boleh nggak nih sarapan? Ke Amerika kek kerja. Ya konon ada ini pakai ini ya, apa namanya? Kuahnya ikan kakapnya udah habis kemarin. Masuk kulkas. Kuahnya, aduh. Kuahnya kita kasih air panas dulu aja ya. Jadi pekerja-pekerja migran itu kok bisa ngomong gitu sih? Mana ada orang Indonesia yang kerja langsung first class di negara orang? Jadi pesuruh lah. Pendidikannya juga kan gimana tuh? Harusnya kan pemerintah menciptakan lapangan kerjaan di negeri sendiri ya, untuk warganya. Warganya juga jutaan orang ke Timur Tengah, ke Eropa, ya itu kan? Ya karena itu menunjukkan kegagalan pemerintah kan, nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warganya, makanya mereka cari kerja masing-masing. Nggak ada juga bantuan pemerintah, itu mereka cari jalan sendiri-sendiri. Kalau membayar ke perusahaannya bayar uang pakai sendiri, nggak dibantu pemerintah kan, pelatihan sendiri. Ya maksudnya Luhut itu ngomongnya sedikit dipikir. Kenapa? Kemarin dia bilang Indonesia itu nggak gelap, yang gelap muka kamu. Lo orang anak-anak muda yang protes kemarin Indonesia gelap itu kan menunjukkan di Indonesia nggak ada harapan buat anak muda itu. Pemerintahnya mikirin dirinya sendiri kan gitu. Oligarki dibela-belain, pengusaha dibela-belain dengan undang-undang cipta kerja itu. Ya buruh mana bisa diangkat derajatnya dengan undang-undang yang mengagungkan pengusaha, kira-kira begitu ya. Ya pekerja-pekerja di luar negeri itu konon datanya menyumbangkan apa itu sampai 220 triliun ya. Apa istilahnya? Uang yang dikirim ke Indonesia itu namanya apa sih? Bukan donasi. Pokoknya mereka itu berkontribusi sampai 220 triliun loh, hasil kerja mereka dikirim ke kampung untuk Indonesia. Berarti kan ada gunanya kan kerja di luar negeri. Ya bahwa mereka jadi pesuruh, jadi bukan first class, ya jangan dibandingkan dengan ponaknya Luhut misalnya, orang-orang yang terdidik ya. Orang di Indonesia aja boro-boro sekolah sampai tinggi, makan aja susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana merusak wakil sabana. Pakai tempe, masih pedes ya.
Kasih air lagi ya. Air putih panas, nggak karuan rasanya, biarin aja lah. Itu yang bisa dimakan. Mau makan daging, dagingnya nggak ada. Mau beli daging, duitnya nggak ada. Ya kabur aja ke luar negeri. Kerja di Korea, kayak di Jepang itu katanya ada 170.000 lapangan pekerjaan. Kata pemerintahnya untuk anak-anak muda. Tapi harus dibagi ke 17 negara. Berarti 17 negara ada 10.000 lapangan pekerjaan gitu kan. Isi aja, didorong pemerintah. Orang terbukti dengan meyakinkan Indonesia gagal menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri untuk warganya sendiri kok. Mana katanya menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Cuman bohong aja, cuman omon-omon. Ya kalau di Indonesia nggak ada pilihan, terus di luar negeri bisa sekolah, bisa dapat beasiswa, bisa kerja meskipun jadi pembantu, istilahnya jadi ART. Tapi kan bermanfaat ART itu, uangnya untuk nyekolahin adik-adiknya, untuk bantu orang tuanya, untuk bikin rumah di kampung. Sementara Luhut bantu apa untuk warganya, untuk anak-anak muda, untuk ibu-ibu yang kerja di luar negeri. Luhut nggak bantu apa-apa, bantu omongan juga nggak, kecuali mematahkan. Bukan anak muda jadi tukang rumput, jadi tukang cuci piring di restoran, tukang apa lagi? Cuci piring, tukang jaga parkir, nggak apa-apa, yang penting halal. Ya, mau ke Amerika kayak kerja rendah nggak apa-apa, yang penting halal. Ya kan? Mana di Eropa kayak di Amerika kayak di Australia nggak apa-apa. Kenapa? Amerika itu sama dengan kita, buminya Allah. Australia buminya Allah juga. Nanti ngasih rezeki Allah, bukan Luhut. Ya kan? Innallaha, sungguhnya Allah, ya basutur rizqa liman yasha. Allah yang meluaskan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki. Wa yaqdirulah, dan Allah yang membatasi rezeki bagi yang Dia kehendaki. Walakinna, tetapi aksarun nasi, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman. Walakinna aksarun nasi la ya'qilun, ya. Bukan la ya'qilun. Tidak mengerti itu apa? La ya'lamun, tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Bahwa Allah yang ngatur rezeki, bukan kita. Bertebaran aja di seluruh dunia. Kalau perlu nggak usah jadi warga negara Indonesia, nggak apa-apa. Loh, kenapa? Lah, kita di mana aja hidup, di bumi Allah, yang penting tetap bersujud di keping bumi mana kita injak, di situ kita bersujud. Ya kan? Bumi ini bumi milik Allah. Kerja aja dimanapun, sekolah dimanapun. Nggak usah ikutin Luhut. Luhut kok diikutin. Orang yang nggak pernah bantu orang lain, cuman omongan yang suka merendah-rendahkan. Anak muda yang ingin punya impian besar, ingin mengubah nasib, ingin bercita-cita besar. Indonesia, kata Luhut, terang nggak gelap. Kamu, muka kamu yang gelap. Itu kan omongan nggak pantas. Keluar dari orang tua. Omongan nggak pantas. Sama nggak pantasnya dengan omongan Presiden Prabowo yang suka ngomong endasmu itu. Rupanya satu tipe kedua orang itu. Bukan menumbuhkan jiwa-jiwa yang nyaris layu supaya mekar kembali, tapi malah mematahkan
sama sekali harapan itu. Bukannya membuka pintu-pintu baru yang nyaris tertutup, malah pintu harapan itu dikembok, dipaku sama orang-orang tua yang kurang bijaksana itu. Kalau anak-anak muda kemarin protes di 100 hari Prabowo, udah turun dengan tagline Indonesia gelap dan kabur aja dulu, itu menunjukkan kegagalan orang-orang tua, kegagalan para politisi, kegagalan para pemimpin dalam mensejahterakan anak-anak muda, dalam membangkitkan harapan anak-anak muda. Mereka bekerja untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, bukan untuk orang banyak. Salah satu di antara mereka yang bekerja untuk diri sendiri adalah itu yang kita omongin barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedas rek. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Dan keimanan itu ada di dalam diri anak-anak muda itu, di dalam pekerja-pekerja migran yang tersebar di 5 benua itu, dan harapan ada di dalam relung-relung jiwa mereka dimanapun mereka berada. Tinggalkan Indonesia kalau memang Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang cinta dunia, rakus terhadap dunia, dan memperhamba saudara-saudaranya sendiri. Ketika tempenya ini kuah ikan kakap kita masukin lagi, masukin kulkas untuk makan nanti siang. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada
Sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.